selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Ruli Ramadayani BSH SEMM, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah manajemen pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Mata kuliah manajemen pemasaran ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Dengan teori dan juga asesmen akhir berupa proyek, pada mata kuliah manajemen pemasaran ini menggunakan metode pada studi center learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi case. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analistik, strategis, dan praktis dalam mengelola proses pemasaran untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang 1. Konsep dasar pemasaran, 2. Riset dan lingkungan pemasaran, 3. Strategi inti berupa STP, segmentation, targeting, dan juga positioning. Yang keempat, ada bauran pemasaran, ada 4P dan juga 7P, dan yang terakhir adalah pemasaran holistik dan juga digital. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya 1. Menginternalisasikan nilai-nilai etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan pemasaran. 2. Menguasai konsep dan teori dasar manajemen pemasaran, analisis lingkungan, perilaku konsumen, segmentasi, targeting, dan juga positioning. Ketiga, menganalisis data pasar dan perilaku konsumen untuk memecahkan masalah. 4. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim untuk mengeksekusi kampanye pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu memahami tentang konsep dasar-dasar manajemen pemasaran. Kedua, mampu memahami dan menjelaskan proses pengembangan strategi pemasaran. Ketiga, mampu menjelaskan mengenai proses penciptaan nilai pelanggan. Keempat, mampu memahami dan menjelaskan proses mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan konsep grow perusahaan dan mengelolanya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar manajemen pemasaran yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, ada masih daftar beberapa pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini digunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas maupun menggunakan Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, sistem Sisvo STA Print Palembang, dan lain sebagainya sebagai tools web conference-nya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah manajemen pemasaran dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan dan juga kuis, kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali baik individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. UTS yang dilakukan dengan pemberian tugas soal melalui esai kepada mahasiswa, serta UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah ini. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah manajemen pemasaran yaitu kuis sebanyak 10%, tugas 30%,
UTS 20%, serta UAS 40%, dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah manajemen pemasaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen pemasaran untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama dengan menjelaskan tentang dasar manajemen dari pemasaran ya. Oke, sebelum kita memasuki mata kuliah kita untuk hari ini, saya minta Ferdi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Silakan Ferdi. Teman-teman, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Baik, seperti biasa, sebelum saya memulai mata kuliah kita hari ini, saya akan membacakan ataupun mengingatkan kembali bahwa capaian pembelajaran kita untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran melalui case study. Jadi nanti akan ada case yang akan kita bahas di dalam kelas, dan juga nanti akan ada narasumber langsung, baik dari pakar pemasaran atau bahkan dari dunia pemasaran itu sendiri ya. Dan juga untuk capaian pembelajaran untuk CPL-nya ini diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan teori manajemen pemasaran secara efektif. Terus juga mahasiswa juga mampu berkomunikasi secara aktif, dan mahasiswa juga mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, baik itu secara logis dan juga tepat. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kita akan ngebahas tentang lingkungan pemasaran. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita yang akan kita bahas ini, baiknya saya mau absen dulu kalian nih. Kira-kira ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Ferdi, siapa yang nggak masuk, Fer? Jimmy, oke ya. Baik, ada Alif, bener nggak Alif? Ya bener ya? Walif, salah. Oh iya. Oke, baik. Apa kabar Walif? Kemarin kamu nggak masuk kemana ya? Oh ini keluar nih. Keluar mana? Ada kerjaan. Oke, nanti jangan lagi ya, kabarin saya kalau nggak masuk ya. Oke. Ya. Ogario. Hadir. Ferdi. Hadir. Oke. Nadia. Oke, Nadia. Reka Saputra. Oke. Yayul. Anissa Ayu Aulia Putri. Oke. Kamu kemarin kemana ya, Anissa ya? Nggak masuk ini absennya. Dan kalian kabarin saya ya kalau sakit ya, atau nggak pakai surat sakit aja kalau misalkan seandainya agak lama. Anggi Cahyani. Hadir. Febri Wulandari. Oke. Ina Sari. Malah. Hadir Bu. Dadang. Hadir. Dadang. Dan ini dia terakhir ada Iksan Ramadan. Oke, baik, semuanya udah di absen ya. Kita masuk ke lingkungan pemasaran. Saya mau tanya dulu tentang materi kita minggu kemarin ya. Kita kemarin ngebahas tentang dasar dari manajemen pemasaran. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan marketing? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan. Marketing itu adalah kegiatan untuk mengenal atau menawarkan dan menjual produk untuk jasa kepada konsumen agar mereka tertarik untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Oke, benar ya. Jadi memang marketing itu dasarnya adalah seperti itu ya. Mereka akan mempromosikan apa yang akan mereka jual, dan yang pasti nanti konsumen akan mengetahui nih secara lengkap barang tersebut ataupun jasa tersebut seperti apa. Ini sambungan dari minggu kemarin, kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran itu, sebagai kalian tahu, sini sudah saya rangkum, ini adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasinya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuannya. Tujuannya apa kalau pemasaran? Supaya barangnya laku.
Pasti kalian tuh maunya untung, maunya barangnya habis, terus juga modalnya balik. Nah, dalam lingkungan ekonomi ataupun lingkungan pemasaran ini, itu ada 2 kategori utama yang akan dinilai. Yang pertama adalah lingkungan mikro, dan juga ada yang namanya lingkungan makro. Jadi ini adalah komponen utama dalam lingkungan pemasaran. Kita bahas satu-satu dari yang mikro dulu. Kalau mikro seperti kalian tahu itu adalah ruang lingkupnya di mana? Lebih kecil ya. Karena mikro itu lebih kepada pihak-pihak yang sangat lebih dekat ya dengan perusahaan kita tadi. Jadi berdampaknya akan terlihat secara langsung pada kemampuan perusahaan tersebut dalam melayani konsumennya. Contohnya ataupun jenis-jenis yang ada adalah perusahaan internal. Jadi perusahaan internal itu ataupun perusahaan itu sendiri itu merupakan sumber daya dari perusahaan tersebut untuk memproduksi barang atau mungkin jasa. Ada juga pemasok ataupun supplier. Ya, kenapa dia masuk dalam mikro? Karena ini akan bersinggung langsung dengan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah perantara pemasaran. Itu yang dimaksud adalah distributor, agen, atau bahkan pengecer. Kenapa ini termasuk? Karena mereka inilah yang membantu mempromosikan, bahkan mereka menjual dan juga mendistribusikan produk itu kepada pembeli akhir. Setelah adanya perantara pemasaran, nanti akan timbullah yang namanya pelanggan atau konsumen kita. Jadi target pasar akhir dari suatu perusahaan, baik konsumen akhir atau bahkan bisnis, lembaga pemerintahan itu termasuk dalam pelanggan. Jadi pelanggan itu luas ya, pelanggan itu bisa konsumen akhir kita, bisa juga pelaku bisnis. Karena apa tadi? Karena berhubungan dengan distributor, dan juga ada lembaga pemerintahan yang mana ini bisa berhubungan. Kenapa? Karena akan membutuhkan distribusi dari lingkungan makro, dalam artian adanya regulasi nantinya. Yang lainnya dari mikro pemasaran itu adalah pesaing. Kenapa pesaing ini? Karena perusahaan lain yang menawarkan produk ataupun layanan sejenis ini menjadi alternatif bagi si pelanggan. Makanya dia akan, kompetitornya akan selalu kuat dan benar-benar persaingannya ketat. Kalau memang tidak diusahakan, itu akan adanya diferensiasi. Maunya dalam mikro ini ada baiknya pesaing itu tetap ada, karena apa? Bisa memicu ataupun bisa membuat perusahaan itu lebih maju lagi, lebih aktif lagi, dan pastinya lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang terakhir itu adalah publik atau masyarakat. Kenapa? Karena kelompok inilah yang memiliki minat atau dampak aktual terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan. Ini untuk analisis lingkungan mikro pemasaran. Jadi ada apa? Ada perusahaan internal, Oke, publik atau masyarakat ya. Jadi ingetin ya, ini adalah mikro pemasaran. Nanti kalau minggu depan kita bahas lagi, kalian udah tahu apa yang dimaksud dengan mikro pemasaran. Itu adalah bagian yang terdekat dari suatu perusahaan ya, dalam memberikan ataupun menyalurkan produk atau barang ataupun jasa. Kita lanjut lagi kepada analisis lingkungan makro pemasaran. Kalau makro gimana? Kalau makro skalanya akan lebih besar. Jadi komponen makro ini sebenarnya terdiri dari kekuatan sosial yang skalanya besar, yang mempengaruhi seluruh pelaku dalam industri dan membentuk lingkungan mikro juga nantinya. Tapi kalau untuk makro biasanya dia akan melihat secara skala besar dulu. Yang pertama itu adalah demografi. Nah, demografi ini adalah pertumbuhan populasi, bisa juga usia, bisa juga tingkat pendidikan, bisa juga struktur etnis. Yang kedua, itu dalam ekonomi. Bisa dalam tingkat pendapatan, bisa juga inflasi, bisa juga suku bunga, dan juga daya beli masyarakat. Ada juga yang ketiga, itu tentang alam ataupun lingkungan fisik. Kenapa alam lingkungan fisik ini perlu? Karena ini berhubungan dengan bahan baku. Kenapa bahan baku? Jadi pada saat kita memproduksi suatu barang, itu biasanya kita melihat kelangkaan dari bahan bakunya dulu. Biaya energinya bagaimana? Terus juga tren kelanjutannya bagaimana? Itu harus sekali perhatian ya. Karena gini, pada saat kalian
kalian membuat bahan bakunya ternyata memang sedikit, nanti keberlangsungannya bagaimana? Bagaimana kalian akan memproses itu semua? Bagaimana nanti kalian misalkan membuat itu secara, misalnya nih ternyata permintaannya banyak, bagaimana nanti kalian membuat lagi kalau bahan baku yang kalian punya itu ternyata sedikit? Untuk teknologi, apalagi sekarang nih, kalau berbicara masalah teknologi, kita itu harus memikirkan inovasi-inovasi baru. Apalagi sekarang teknologi kita sekarang udah mau masuk ke 5.0, di mana semuanya akan ada AI yang bekerja, terus juga keterbatasan dari SDM yang mungkin akan berkurang, ya, akan digantikan semua dengan elektronik, akan berganti dengan digital. Selain itu juga makro pemasaran itu akan ditentukan oleh politik dan juga hukum. Kenapa? Karena bersinggung dengan regulasi pemerintah atau bahkan stabilitas kebijakan itu sangat berperan penting. Pada saat regulasi pemerintah seperti sekarang dengan rupiah yang 18.000 plus, apa yang terjadi? Pemasaran kita terganggu. Nah, yang terakhir adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya ini itu adalah lebih kepada nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar, terus juga persepsi, gaya hidup masyarakat. Misalnya orang kota sama orang desa kan beda nih sosial budayanya. Oke, ini analisis lingkungan makro pemasaran. Kita masuk ke dalam analisis SWOT, yang dimana ini adalah membantu perusahaan untuk memahami faktor internal baik itu eksternal. Jadi ini penting banget untuk kita ketahui kalau analisis SWOT ini itu akan ada, ini sebenarnya akronim ya. Jadi analisis SWOT supaya orang lebih gampang makanya disebut SWOT, bukan SEWOT. Jadi SWOT. Kenapa SWOT? Ya karena suatu perusahaan biasanya agak sewot sendiri sama kekuatan atau bahkan kelemahan dari perusahaan lain. Analisis SWOT ini itu terdiri dari strength, yaitu merupakan kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang. Oke, dan yang terakhir ada threat, ancaman. Jadi satu perusahaan kalau sudah menetapkan analisis SWOT, insya Allah kedepannya mereka akan lebih tenang dalam menghadapi persaingan. Kalau misalkan kalian udah punya perusahaan sendiri ataupun udah dikerja di perusahaan yang gede, boleh deh kalian menerapkan analisis SWOT ini. Analisis SWOT ini itu lebih kepada perencanaan strategi ya, yang mana kita gunakan untuk mengevaluasi kondisi baik itu internal dan juga eksternal dari suatu perusahaan. Jadi metode ini itu lebih pada mengkombinasikan temuan dari lingkungan mikro dan juga makro yang sudah kita bahas tadi untuk merumuskan strategi pemasaran. Akan adanya kekuatan. Jadi kekuatan ini bukan berarti berarti perusahaannya itu punya kekuatan ya. Di sini adalah keunggulan. Jadi suatu perusahaan itu pasti akan punya keunggulan dan juga karakteristik masing-masing, di mana ini akan memberikan kelebihan dibandingkan dengan kompetitor dia. Untuk weakness atau kelemahan, kelemahan ini adalah keterbatasan atau kekurangan dari yang internal. Namanya kelemahan pasti akan membicarakan masalah perusahaannya sendiri. Kelemahan itu akan terlihat kalau perusahaan itu sudah berjalan, pesaingnya sudah ada. Semakin banyak pesaing, kelemahannya akan terlihat. Merupakan keterbatasan dari kekurangan perusahaan, merupakan internalnya. Jadi akan menghambat kinerja dari perusahaan tersebut. Misalnya ada juga nih yang namanya kelemahan mereka biasanya modal terbatas bisa jadi, atau saluran distribusinya kurang. Karena apa? Karena mereka cuman memikirkan bagaimana toko itu berdiri aja tapi distribusinya agak kurang. Itu adalah satu kelemahan bagi mereka. Nah, yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang ini merupakan situasi ataupun tren positif yang ada di lingkungan makro ataupun mikro. Jadi dua-duanya bisa ada nih. Jadi bisa kalian manfaatkan untuk meraih keuntungan. Jadi peluangnya akan kalian lihat kalau seandainya nanti ada kompetitor kalian yang bisa ternyata jadi peluang, itu akan lebih baik. Dan satu lagi itu adalah ancaman. Ancaman ini adalah merupakan faktor-faktor eksternal yang ternyata tidak dapat kita kendalikan dan berpotensi untuk merugikan perusahaan. Jadi ancaman ini bisa jadi muncul karena adanya persaingan baru atau bahkan krisis ekonomi ya. Sekarang mungkin akan siap-siap saja dan yang pastinya akan ada perubahan-perubahan dari regulasi pemerintahan. Jauh ini ada yang mau tanya sebelum saya menanya? Ada yang mau nanya? Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi kita, boleh angkat tangan. Siapa lagi nih? Perkenalkan, nama saya Akil. Saya ingin bertanya, kenapa sih kelemahan atau weakness perlu diidentifikasi secara jujur dalam analisis SWOT?
Itu saja pertanyaan dari saya. Kasih Bu. Atau witness secara jujur sebenarnya itu bisa ngebantu perusahaan dalam memahami kondisi mereka ya. Sebenarnya gampang sekali, mereka itu bisa membuat perusahaan tersebut lebih bisa memahami kondisi perusahaan yang sedang terjadi. Misalkan kalau misalnya ini punya toko kopi, ternyata toko kopi saya punya kelemahan nih. Kelemahannya apa? Ya mungkin saya kurang promosi. Gimana caranya saya supaya kelemahan saya itu bisa jadi hasilnya menjadi jujur? Itu adalah bagaimana kita membuat kualitas dari perusahaan kita sendiri menunjukkan strateginya lebih efektif. Misalnya UMKM, mereka ini memiliki produk yang berkualitas, baik banget, bahkan bagus banget, bisa dibilang barangnya oke, tapi promosinya masih lemah. Nah, gimana caranya jika kelemahan ini dipakai sebagai kejujuran bagi UMKM tersebut? Nah, mereka bisa membuat strategi itu dengan meningkatkan pemasaran mereka secara digital, yang saya bilang. Jadi kalau misalkan mereka membuat konten yang unik atau bahkan membuat iklan online yang secara menarik, membantu bahwa mereka mempunyai suatu peluang yang mungkin lemah, tapi bisa menunjukkan bahwa mereka mempunyai kekuatan tersendiri. Cuman kurangnya di strateginya doang. Nah, paham ya maksudnya ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, silakan kamu. Bagaimana manfaat kekuatan strike untuk meningkatkan peluang opportunity? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, perusahaan itu dapat memanfaatkan kekuatan untuk menangkap opportunity atau bahkan peluang. Yang sebenarnya cara menggunakan keunggulan itu sendiri yang dimiliki oleh suatu perusahaannya. Jadi sebagai modal usahanya, bagaimana cara modal usahanya untuk memperoleh manfaat yang bagus, itu dari kondisi eksternalnya yang bisa menguntungkan strategi seperti yang dikenal dengan strategi SO atau Strike Opportunity, dan juga bisa dimasukkan ke dalam analisis SWOT-nya. Contohnya, misalnya kalian punya kafe kekinian. Sekarang kan lagi happening banget nih ya, coffee shop ya, kafe-kafe kekinian. Nah, strength-nya bagaimana? Itu adalah lokasinya yang strategis. Opportunity-nya apa? Bagaimana? Nah, meningkatkan minat nongkrong yang ada sekarang. Opportunity kan peluang sekarang yang ada. Kalian pada suka nongkrong ya, ngerjain tugas nongkrong. Kerja sekarang juga udah bisa dari tempat kafe ya, bisa jadi alternatif sendiri, nggak harus di kantor. Nah, peluang-peluang itulah yang bisa dimanfaatkan si UMKM, si kafe-kafe ini. Bagaimana caranya mereka membuat spot-spot yang menarik atau bahkan konten-konten yang bisa dilihat di TikTok atau Instagram yang terbukti kalau misalkan itu menarik, FYP itu udah masuk dalam konten kalian, pasti kalian cari, ya kan? Nah, itu yang termasuk dalam si ini tadi, apa namanya, opportunity yang memang peluang yang dicari oleh si perusahaan. Saya mau nanya nih. Oke, saya tanya ya, ada yang bisa jawab, silakan angkat tangan. Menurut pendapat Anda, apakah analisis SWOT masih relevan digunakan di era digital AI saat ini? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Analisis SWOT itu masih sangat relevan di dunia teknologi digital, bahkan AI. Karena kenapa? Karena meskipun teknologi itu sedang berkembang pesat, perusahaan itu harus tetap menggunakan strategi SWOT, yang diantaranya itu harus memahami kondisi dari internal bahkan eksternal dari perusahaan. Kenapa? Karena sebagai dasar dalam menyusun strategi dalam bisnis. Kemudian yang berubah itu bukan konsep dari SWOT-nya, melainkan sumber data dan juga gimana cara kita menganalisis perusahaan yang sedang didukung oleh teknologi digital bahkan AI yang sedang pesat sekarang. Terima kasih. Tadi jawaban dari temannya benar, kalau misalkan memang analisis SWOT itu ya sebenarnya mendukung sekali ya dengan di era digital, jadi bukan berarti mereka berlawanan, tapi memang didukung. Pertanyaan kedua nih, pertanyaan terakhir buat sesi ini. Dari keempat komponen SWOT tadi ya, mana yang menurut Anda paling sulit untuk diidentifikasi? Ada yang bisa? Oke. Nama saya Ferdi, izin dulu untuk jawab pertanyaannya. Menurut saya, komponen SWOT yang paling sulit untuk diidentifikasi adalah weakness atau kelemahan, karena harus memerlukan sikap yang terbuka, objektif, dan evaluasi yang jujur. Karena untuk meningkatkan keterbukaan dari sebuah organisasi. Sedangkan identifikasi masalah ini sangat penting, Bu, karena untuk kita perbaikan atau meningkatkan daya saing organisasi.
Terima kasih. Oke, ini udah paham semua ya. Paham dengan materi yang sudah saya berikan tadi tentang analisis SWOT, baik itu lingkungan mikro dan juga lingkungan makro ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya untuk hari ini. Tapi sebelum saya tutup mata kuliah kita hari ini, kesimpulannya adalah dalam satu perusahaan kalian harus ingat lingkungan perusahaan itu akan dipengaruhi oleh dua, adanya mikro dan juga makro, di mana analisis pemasarannya itu pun bisa dilihat dari analisis SWOT-nya. Jadi kalau misalkan punya perusahaan, bukan berarti kalian hanya diuntungkan saja atau bahkan dirugikan saja, tetapi kalian akan melihat strength, opportunity, terus juga threat, ancaman, dan juga bagaimana kalian menghadapi threat-nya gitu loh. Jadi semuanya akan tergabung dan itu akan bisa memperkaya ataupun memperkuat perusahaan kalian kalau misalkan kalian sudah menguasai dari analisis SWOT. Sebelum saya menutup perkuliahan kita hari ini, saya minta, kan kemarin ada beberapa kelompok ya. Jadi kelompok kemarin kita teruskan untuk kelompok hari ini untuk kita berdiskusi. Diskusi per kelompok ya, itu sekarang tentang analisis strategi SWOT dari sebuah usaha kuliner. Ya, cari usaha kuliner, terus kalian bedah analisis SWOT-nya bagaimana. Nanti minggu depan kita diskusi per kelompok. Oke, ada yang bertanya tentang tugasnya? Nggak ada? Oke, baik. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih untuk kelas kita hari ini. Alhamdulillah semuanya udah hadir dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat secara cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Manajemen Pemasaran pada program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LEDikti Wilayah 2, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.